Halo, perkenalkan saya Usifa Cahyatasisoyo dengan NIM G00232212. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin tentang hal-hal yang tentunya berkaitan sama sistem endokrin dan juga indera khusus. Area Brodmann itu apa? Jadi area Brodmann itu kan pembagian daerah pada bagian korteks otak besar atau cerebrum yang dia itu dibedakan atas dasar sel-sel saraf penyusun jaringannya. Fun fact-nya, area Brodmann ini pertama disusun sama yang namanya Corbinian Brodmann, makanya namanya area Brodmann. Area-area ini uniknya ditandai dengan angka 1 sampai 52. Jadi di sini ada beberapa area penting yang perlu kita ketahui karena menunjang fungsi yang besar untuk tubuh kita. Yang pertama tuh ada area Brodmann 4, dia namanya area motorik primer. Dia ada di depan dari sulcus centralis, jadi dia ada di gyrus presentralis. Dia fungsinya ini untuk mengontrol gerakan volunteer dari wajah dan juga ekstremitas. Dia berkaitan sama tractus pyramidalis. Terus kalau ada lesi di sini nanti namanya itu paresis. Terus yang kedua ada area Brodmann 6 di depannya. Dia merupakan area motorik sekunder. Dia fungsinya mengendalikan gerakan volunteer, tapi bedanya dengan yang primer tadi, kalau ini berkaitan dengan tractus extrapyramidalis. Kalau lesi di sini bakal terjadi yang namanya apraksia. Kemudian selanjutnya di sini juga ada yang penting, ini area Brodmann 312. Sebenarnya katanya sih bebas ya, bisa disebut 321, 123 atau gimana, tapi umumnya ini tuh disebut sebagai area 312. Dia merupakan area sensorik primer. Dia ada di belakang dari sulcus centralis sehingga dia tuh ada di yang namanya gyrus postcentralis. Dia ini fungsinya untuk mengenali sumber, kualitas, dan juga kuantitas dari suhu, nyeri, dan juga rabat tekan. Kalau ada gangguan di sini atau ada lesi di sini, bakal terjadi gangguan taktil dan juga kesemutan. Terus ada area Brodmann 43 nih. Dia ada di sini. Dia itu area gustatorik atau pengecapan. Jadi melalui area ini kita bisa mengenali rasa. Kalau ada lesi di sini namanya agesia. Kemudian ada area Brodmann 44 dan 45. Ini juga sangat penting. Dia disebut area Broca, di mana dia merupakan area bicara motorik. Jadi dia ini bakal ngontrol aspek bicara motorik, mulai dari pengolahan, pemahaman, terus interpretasi bahasa, baik lisan ataupun tulisan. Kalau ada lesi di area Broca ini, bisa menyebabkan seorang ini, dia bisa paham isi dari pembicaraan, tapi dia nggak bisa ngasih respon, atau nama lainnya adalah afasia motorik. Selanjutnya, ada area 39, 40, sama 22. Di sini dia merupakan area Wernicke. Bedanya sama area Broca ini, kalau tadi kan nggak bisa ngerespon kalau ada lesi. Kalau di sini, kalau dia ada lesi, nanti dia nggak bakal bisa paham isi dari pembicaraan, tapi dia dapat bicara. Jadi kayak respon dia ini nggak selaras sama pembicaraannya. Terus ada area 4142. Di sini area auditory primer, di mana akan memberikan kita kemampuan untuk menerima rasa suara. Kalau ada lesi, tentunya ada penurunan pendengaran. Terus ada area 22, di sini merupakan area auditory sekunder. Jadi ini untuk interpretasi dan juga asosiasi pendengaran. Kalau ada lesi, disebut afasia Wernicke atau juga afasia sensorik. Terus selanjutnya juga yang penting di sini, di belakang, di lobus occipital, di sini ada area visual primer, di visura calcarina. Jadi jadi manusia ini punya kemampuan menerima rangsangan cahaya, kemudian bisa melihat, itu dari sini. Kalau ada lesi bisa muncul hemia anopsia, homonim kolateral. Terus selanjutnya di depannya sini ada area Brodmann 18-19, di sini area visual sekunder.
Area visual sekunder ini untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Kalau ada lesi bisa muncul buta warna atau agnosia visual. Jadi dia bisa ngeliat nih, tapi dia nggak bisa bedain warna. Selanjutnya bakal bahas tentang traktus piramidalis dan juga traktus ekstrapiramidalis. Jadi nanti bakal bahas bedanya mereka nih apa, terus kayak contoh jalurnya tuh gimana. Kita perhatiin ke gambarnya. Pertama kita kenalan dulu nih sama yang namanya jaras motorik atau yang descendant, yang turun dari otak. Jadi hantarannya itu dibagi jadi dua, ada traktus piramidalis sama ekstrapiramidalis. Kalau yang piramidalis itu semua jaras motorik yang berasal dari otak, terus dia ngelewatin piramis di medula oblongata, dia yang ini. Makanya namanya traktus piramidalis. Sedangkan kalau traktus ekstrapiramidalis berarti jelas dong, ekstra berarti dia nggak ngelewatin piramis di medula oblongata ini. Fungsinya apa sih dari traktus piramidalis ini? Fungsinya tuh untuk mengatur gerakan volunteer otot rangka atau gerakan-gerakan yang disadari. Sedangkan kalau ekstrapiramidalis ini fungsinya mengatur komunikasi antar struktur otak, yakni medula spinalis, batang otak, cerebellum, sama korteks cerebri. Jadi pokoknya kayak kalau ekstrapiramidalis ini untuk menyempurnakan gerakan volunteer yang dihasilin sama si traktus piramidalis. Lanjut bahas tentang traktus piramidalis. Jadi traktus piramidalis itu dibagi jadi tiga. Ada yang namanya traktus kortikomesencephalic. Dia jadi dari korteks ke nukleus di daerah mesencephalon, terus kortikobulbaris dari korteks ke nukleus di medula oblongata sama kortikospinalis. Dari korteks ke medula spinalis ya sesuai namanya lah ya. Di sini aku bakal lebih ngebahas tentang yang kortikospinalis karena ini yang paling spesial. Jadi awal perjalanannya itu kan impuls terbentuk di korteks motorik di sini. Terus nanti jarasnya turun melewati celah yang namanya kapsula interna. Kapsula interna ini celah yang terbentuk dari nukleus caudatus, thalamus sama nukleus lentiformis. Terus nanti terus ini turun melewati di sini kan lewat mesencephalon, terus ngelewat pons, lewat medula oblongata. Nah, nanti di medula ini kan ada dekusasio piramidalis. Nah, 90%-nya bakal menyeberang. Traktus yang menyeberang ini namanya traktus kortikospinal lateralis. Sedangkan ada juga 8% yang tidak menyeberang, namanya traktus kortikospinal ventralis. Sebenarnya traktus ini nih bakal nyeberang juga, tapi nggak di medula oblongata, tapi setinggi level vertebra di mana tempat dia keluar atau di mana dia bakal menemukan si reseptornya gitu. Nah, terus dia nih ada juga, tadi kan baru 98%. Nah, yang 2%-nya itu bakal jadi traktus kortikospinal lateralis ipsilateral yang dia sama sekali nggak nyebrang dan dia bakal membantu inervasi ipsilateral dari hemisfer. Nah, yang tadi 90% traktus kortikospinalis lateralis, dia bakal bersinap sama bagian gray matter cornu anterior. Terus nanti dia bakal jalan ke perifer untuk inervasi otot pada yang kontralateral. Sedangkan yang 8%-nya itu bakal menyeberang lewat commissura ventralis lalu bersatu dengan traktus kortikospinal lateralis dan melanjutkan perjalanan menjadi nervus spinal kontralateral. Sedangkan kalau ini tuh adalah traktus ekstrapiramidalis, seperti yang udah aku singgung tadi. Jadi itu semua jaras motorik yang tidak berjalan melewati piramida medula. Perbedaannya sama traktus piramidalis itu, jadi sebelum traktus ekstrapiramidalis tiba di motor neuron, impulsnya bakal mengalami pengolahan dan pengubahan di nuklei ekstrapiramidalis. Oleh karena itu, nukleinya nggak berkumpul di satu daerah. Jadi dia terpisah dan juga terpencar. Maka traktus ekstrapiramidalis yang menghubungkan inti satu dengan yang lain ini nggak terdiri dari satu jaras yang membujur, tapi terdiri dari berbagai jaras.
Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, jeras-jeras itu menyusun lintasan yang melingkar dahulu, kemudian menyusun lintasan yang membujur, yang menuju ke motor neuron. Nuklei yang ikut menyusun dari ekstrapiramidalis ini ada korteks motorik sekunder dari area 4, 6, sama 8. Tadi kan udah sempat dimention juga tuh di yang bahas area Brodmann. Nah, terus ada juga ganglia basalis yang mencakup putamen, nucleus caudatus, globus pallidus, substantia nigra, corpus subthalamicum, sama nucleus ventrolateral thalami. Ada juga nucleus rubber dan juga substansia reticularis batang otak. Serta tentunya ada cerebellum. Impuls ekstrapiramidalis ini yang dicetuskan dari korteks motoris tambahan, misalnya di area 4. Misalnya dia bakal nganterin impuls yang tiba di korteks piramidalis. Impuls tersebut merupakan impuls hasil pengolahan berbagai komponen ganglia basalis dan cerebellum. Jadi impulsnya ini bakal ngelewatin nucleus caudatus, putamen, globus pallidus 2 dan 1, terus dia melewati nucleus subthalamik sama substansia nigra pada red neuron, terus dia akhirnya turun ke medula spinalis melalui tractus rubrospinalis yang lokasinya tepat di bawah tractus corticospinalis. Nanti tibanya impuls di korteks piramidalis dan ekstrapiramidalis ini mengakibatkan dicetuskannya impuls piramidalis untuk membangkitkan suatu gerakan volunteer dan timbulnya impuls ekstrapiramidalis yang akan membangkitkan gerakan sekutu yang bakal melengkapi atau menyempurnakan dari gerakan volunteer itu. Intinya deh, fungsi dari traktus ekstrapiramidalis ini buat memperhalus gerakan dari traktus piramidalis. Kalau piramidalis kan kebanyakan dia untuk menginervasi gerakan atau membentuk gerakan. Sedangkan yang ekstrapiramidalis ini untuk memperhalus gerakan dari si piramidalis. Kalau ada gangguan pada ekstrapiramidalis, contohnya penyakit Parkinson, di mana seseorang bakal sulit kontrol gerakan kayak tremor-tremor gitu, banyak gerakan involunteernya. Begitu. Nah, di sini juga udah ada sih di sini. Jadi traktus ekstrapiramidalis ini ada beberapa. Jadi yang pertama ada traktus rubrospinalis, reticulospinalis, sama vestibulospinalis. Dan juga traktus tectospinalis. Gitu. Selanjutnya bakal bahas tentang anatomi dari encephalon. Ini sebenarnya nice to know aja. Jadi kita mulai dari embriologinya dulu. Jadi embriologi dari encephalon ini kan dibagi jadi 3. Ada prosencephalon, terus mesencephalon, sama rhombencephalon. Nanti di 5 week embryo atau di 5 secondary brain vesicle, nanti prosencephalon ini bakal bagi 2, jadi telencephalon sama diencephalon. Terus kalau yang mesencephalon tetap jadi mesencephalon, terus kalau rhombencephalon bakal jadi metencephalon sama mielencephalon. Nanti yang telencephalon itu dia bakal jadi cerebrum, diencephalon jadi thalamus, hipotalamus sama epitalamus, terus mesencephalon itu dia ya tetap mesencephalon, terus kalau yang metencephalon itu pons sama cerebellum, sedangkan yang mielencephalon itu dia medula oblongata. Dibahas dari cerebrum. Jadi cerebrum itu kan dia bagian encephalon yang dia tuh paling besar. Dia letaknya itu di fossa cranium anterior sama media. Dia ada 2 belahan, ada hemispherium cerebri dexter sama sinister. Nah, hemispherium cerebri dexter sama sinister ini dia dipisahin sama visura longitudinalis cerebri yang nanti dia dilekati sama suatu alur yang dia ditempati sama falx cerebri. Dia dihubungkan sama corpus callosum di substansia alba di bagian medial. Jadi kayak kanan sama kiri, terus nanti di tengahnya tuh kayak ada penghubung, itu corpus callosum. Terus lanjut bahas mulai dari korteksnya dulu. Jadi di korteksnya itu dia tersusun dari lipatan-lipatan, ada gyrus sama sulcus. Kalau gyrus ini bagian yang menonjol. Nah,
Kalau sulcusnya ini cakungannya, fungsi dari gyrus dan sulcusnya apa? Jadi dia ini untuk memperluas area gitu. Terus di sini kita bisa lihat juga kalau cerebrum ini dibagi jadi beberapa lobus. Lobus utamanya tuh kan yang kelihatan dari luar ada yang frontalis, parietalis, terus di sini ada temporalis sama occipitalis. Tapi kalau kita belah lagi ke dalam, di sini ada yang namanya lobus insulae. Sama ada juga lobus limbicus. Nah, ini kenapa kalau di belah-belah kelihatan karena dia lobus limbicus sama insula itu kan dia tersembunyi di dalam gitu. Jadi makanya kita harus kayak ngebuka dulu buat melihat si lobus ini gitu. Sulcus-sulcusnya juga ya dia dikasih nama. Nah, sulcus-sulcus utamanya tuh yang pertama ada sulcus centralis. Tadi ini juga udah dibahas pas ngebahas area Brodmann yang dimana dia misahin gyrus precentralis sama postcentralis. Dia juga misahin antara lobus frontalis sama parietalis. Terus yang kedua, di sini ada sulcus lateralis cerebri Silvi atau biasa disebut viscera Silvi. Dia misahin lobus temporalis dari lobus frontalis sama parietalis. Nah, terus dia terus selanjutnya ada sulcus parieto-occipitalis. Dia jelas dia misahin antara lobus parietalis sama lobus occipitalis. Sulcusnya ada di sini, yang ini. Nah, dia misahin kan jelas tuh, sesuai namanya juga parietal sama occipital. Terus yang terakhir ada sulcus calcarina di sini. Dia ada di facies medial dari hemisferium cerebri. Dia berawal dari ujung posterior corpus callosum hingga polus occipitalis. Terus lanjut bahas tentang anatomi dari medulla spinalis. Medulla spinalis ini juga soalnya dia merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Kita bisa lihat kalau ada dua pembesaran. Ada namanya intumescentia cervicalis di antara C3 sampai T2. Klimaksnya itu di cervical 6, C6. Terus ada juga intumescentia lumbales di sini. Dia di antara T10 sampai Al2. Pembesaran klimaksnya itu di T12. Terus di sini di ujungnya ada conus medullaris. Jelas kenapa conus? Karena dia berbentuk kerucut. Dia merupakan ujung inferior. Terus ada juga cauda equina di sini atau dia ekor kuda. Dia struktur buntut di radius lumbales et sacralis. Jadi ini merupakan jadi dari slide ini aku mau jelasin tentang struktur internalnya. Di sini ada viscera mediana anterior, terus di sini ada sulcus medianus posterior, terus di sini ada sulcus anterolateralis, di mana dia merupakan tempat keluar dari radix anterior, sedangkan yang sulcus posterolaterales di sini, dia tempat keluar dari radix posterior. Terus dia funiculusnya tuh terbagi jadi 3, ada yang anterior, terus ada yang lateral sama yang posterior. Nah, yang posterior ini dia ada fasciculus gracilis sama cuneatus. Itu tadi, itu maksudnya bagian dari yang substansia alba ini. Substansia alba ini tersusun dari funiculus yang udah aku sebutin tadi. Nah, kenapa sih substansia alba ini warna putih? Karena dia tersusun dari akson-akson yang bermialin, makanya dia warna putih. Terus di tengahnya dia ada substansia grisea yang dia warnanya abu. Kenapa? Karena dia didominasinya oleh badan saraf. Di tengahnya ini di sini ada canalis centralis yang nantinya bakal terisi LCS atau liquor cerebrospinal sampai ke ventriculus terminal. Selanjutnya aku mau bahas hal yang gak kalah penting juga, yakni anatomi dari nervus cranialis dan juga tempat-tempat. Di sini kita bisa lihat kalau nervus cranialis ini ada 2. Dia ini penamaannya pakai angka Romawi. Jadi dia ada yang disebut nervus 1 sampai dengan nervus 12.
mulai dari nervus 1 atau nervus olfactorius, jelas dia buat penciuman. Terus ada optikus, dia hubungannya pasti ke mata. Terus ada juga nervus 3, dia okulomotor, dia untuk penggerak otot penglihatan. Terus ada 4 dia troklear, dia bakal ke sama juga, ke mata juga. Terus ada juga enggak, tadi kan 4, terus kita lanjut dulu ke 5. 5 ini trigeminal, tapi dia nih ada cabang-cabangnya. Jadi ada cabang pertama itu ophthalmicus, terus yang keduanya mandibular sama maxilar. Nah, terus ada juga nervus 6 di sini. Dia di sini juga karena dia juga untuk otot ekstraokuler mata. Terus ada juga nervus 7 facialis, dia untuk menggerakkan otot-otot di wajah. Terus ada juga nervus vestibulocochlearis, dia tuh ada di telinga bagian dalam, dia untuk keseimbangan. Terus ada glossopharyngeus, nervus 9, dia bisa untuk pengecapan dan juga fungsi lainnya. Terus selanjutnya yang 10 ada nervus vagus, dia ini nervus yang menjelajah kemana-mana, dia banyak ke saluran pencernaan gitu. Terus ada juga selanjutnya yang ke-11 tuh accessorius, dia ada di area leher sini. Terus ada juga nervus 12 yang terakhir, nervus hypoglossus, dia untuk menggerakkan lidah. Jadi tempat keluarnya itu dibedain jadi 2, ada tempat keluar yang lunak sama yang keras. Pertama kita bahas dulu dari tempat keluar yang lunak terlebih dahulu. Jadi ini warna-warnanya nih bedanya apa sih? Jadi kalau yang warna apa ini? Merah ini nih dia keluarnya dari cerebrum. Jadi nervus olfactorius itu keluarnya di bulbus olfactorius. Terus kalau yang opticus ini dia keluarnya dari chiasma opticum. Terus lanjut lagi, yang warna hijau ini dia keluar dari mesencephalon. Kalau yang oculomotor tuh dari fossa interpeduncularis. Kalau yang trochlearis ini dari caudal colliculus inferior. Terus ini kelihatan sih dia dari mana, karena ujung-ujungnya pontinus, pontis. Nah, jadi kalau untuk yang 5 sampai yang 8 ini dia keluar dari pons. Mulai dari trigeminus yang keluar dari brachium pontis, terus abdusen yang keluar dari sulcus bulbopontinus, sama 7, 8 yang dia keluar dari angulus cerebellopontinus. Terus yang terakhir di sini dia keluar dari bagian terakhir batang otak yakni medulla oblongata, di mana yang 9 sampai yang 11 ini keluarnya dari sulcus posterolateralis, sedangkan yang 12 hipoglossus ini keluarnya dari anterolateralis. Lanjut bahas tentang tempat keluar yang keras, yakni dari basis kranii. Mulai dari nervus 1 olfactorius, dia keluarnya dari foramina cribrosa os ethmoidalis. Terus kalau yang 2 opticus, dia keluarnya dari canalis opticum, foramen opticum atau canalus opticus. Terus buat yang 3, 4, 5 cabang 1, sama 6, ini banyak nih, dia keluarnya dari fossa atau visura orbitalis superior. Terus tadi kan baru 5 cabang 1, sedangkan 5 cabang 2 itu dia dari yang namanya foramen rotundum, 5 cabang 3 dia dari foramen ovale. Terus kalau yang 6 tadi kan udah dari viscera orbitalis superior. Terus berarti kita lanjut yang ke 7. Mana 7? Ini 7. 7 sama 8 dia tempat keluarnya sama, yakni di MAI atau meatus acousticus internus. Terus buat yang 9, 10 sama 11 dia keluarnya dari foramen jugular. Nah, kalau yang 12 ini terakhir dia keluarnya dari canalis hypoglossi gitu. Selanjutnya aku membahas tentang hal yang sangat menarik. Ini circulus arteriosus filisi, di mana di otak tuh jadi ada arteri yang dia bentuknya tuh kayak yang nggak bulat sih, tapi kayak melingkar gitu. Dia dapat percabangan dari mana-mana, tapi akhirnya nanti dia bentuknya kayak gini. Jadi dia ini kayak menghubungkan arteri
dua arteri besar. Ada dua arteri besar di sini, yakni arteri cartis interna sama di sini arteri vertebralis yang bakal bergabung menjadi arteri basilaris. Jadi kita mulai dari sebelah sini dulu. Di sini kan ada basilaris. Nanti basilaris berlanjut membentuk arteri cerebri posterior, terus nanti dia bakal ada yang menghubungkan arteri cerebri posterior sama cartis interna. Namanya arteri communicans posterior. Terus di cartis interna ini juga dia kayak mengumpulkan dari arteri cerebri yang media. Terus nanti dia lanjut lagi ke sini. Di sini namanya arteri cerebri anterior. Nah, ada dua arteri cerebri anterior, dia dihubungin sama yang namanya arteri communicans anterior. Gitu. Belum lengkap bahas tentang apa yang ada di kepala, tapi kita belum bahas tentang mata. Jadi, pertama mau bahas dulu tentang jalur penglihatan. Pertama, bahas dulu perjalanan cahaya dari luar. Jadi kalau cahaya dari luar masuk tuh, dia bakal ngelewatin yang namanya media refrakta. Pertama, di sini ada kornea. Kan cahaya tuh masuk pertama kali lewat ke kornea. Dia ini merupakan lapisan transparan di depan mata. Dia bakal memfokuskan cahaya dengan membiaskannya. Terus lanjut lagi dia bakal ngelewatin yang namanya aqueous humor. Aqueous humor itu cairan bening yang mengisi ruang antara kornea sama lensa. Ini kan lensa di sini. Terus masuk ke lensa. Jadi lensa ini strukturnya unik karena dia ini struktur transparan yang bisa berubah bentuk untuk memfokuskan cahaya lebih tepat ke retina. Jadi dia bisa mencembung atau dia bakal menggepeng gini. Proses ini disebut akomodasi yang memungkinkan mata ini memfokuskan cahaya dari berbagai jarak. Selanjutnya di sini ada vitreous humor, atau dia merupakan zat seperti gel yang mengisi bagian dalam bola mata, dan dia ini membantu mempertahankan bentuk dari bola mata ini. Setelah dari media refrakta, cahaya tuh bakal masuk ke retina dan bakal diproses. Di retina ini, dia kan jadi dia lapisan jaringan saraf di bagian belakang mata. Retina ini ngandung namanya fotoreseptor atau sel-sel yang peka terhadap cahaya. Dia terdiri dari sel batang dan juga sel kerucut. Bedanya sel batang dan sel kerucut ini, kalau batang tuh dia peka terhadap cahaya redup, fungsinya di penglihatan malam sama penglihatan perifer, sedangkan kalau yang kerucut ini peka terhadap terang dan juga warna. Dia juga bertanggung jawab atas ketajaman visual dan juga penglihatan di siang hari. Selanjutnya, nggak mungkin kan kita tiba-tiba bisa melihat kalau itu nggak dihantarin ke otak. Jadi, untuk jalur optik ke otak ini, dia kan mulai dari nervus opticus. Nervus opticus ini langsung dari sel ganglion, jadi dia bakal bergabung nanti membawa sinyal visual dari setiap mata menuju otak. Nanti dia bakal menyilang di kiasma optik, sebagian dia bakal menyilang, tapi ada juga yang tetap di sisinya gitu. Jadi ini memungkinkan informasi dari bidang visual kanan sama kiri ini diintegrasikan. Terus lanjut lagi ada tractus opticus, di mana sinyal bergerak nih kan dari tractus opticus dia bakal menuju yang namanya nucleus geniculatum lateralis. Di sini dia ada di talamus. Terus selanjutnya dia bakal dibawa ke sini, ke sulcus calcarina yang dia merupakan area primer dari penglihatan. Ini gambar lainnya. Jadi tadi kan udah disebutin ya alur-alurnya. Jadi dari optik ke kiasma, ke trans opticus, geniculatum lateral, terus optic radiation, terus baru ke primary visual area di occipital. Mau ngebahas yang lebih detail, jadi kan visual field atau lapang pandang tuh dibagi jadi dua. Jadi ada yang di tengah sama yang di pinggir. Nah, yang di tengah tuh kayak gini. Yang di tengah tuh disebutnya biasanya nasal. Yang di pinggir yang lebih luar tuh disebutnya temporal. Terus nanti informasi visual itu dari bagian kanan bakal diarahin ke kiri. Ini nih. Kan dari sebelah.
kanan, nanti dia ke kiri. Dari kiri dia ke kanan. Alurnya tuh kayak gini. Jadi akson dari semua sel ganglion dari satu mata tuh keluar dari bola mata lewat yang namanya diskus opticus. Tadi udah ada juga di gambar-gambar sebelumnya, nanti ngebentuk optic nerve di sini. Ini optic nerve, nanti dia berjalan, nanti di chiasma opticum tuh masing-masing akson tuh kalau yang dari temporal tuh dia nggak bakal ngilang, tapi kalau yang nasal itu dia bakal ngilang, tapi nanti pokoknya keduanya bakal lanjut ke lateral geniculate nucleus of thalamus di sini. Nah, nanti akson dari thalamus ini bakal ngebentuk optic radiation yang bakal memproyeksikan dari thalamus ke primary visual area di area 17 pada sisi yang sama. Lanjut bahas tentang otot matanya yang bisa ngegerakin bola mata, yang bikin kita bisa ngeliat ke atas, ke bawah, ke samping, gitu kan. Nah, jadi ada dua jenis otot di bola mata yang bantu menggerakkan ini. Ada yang oblikus sama yang rectus. Kita udah gak asing nih tentunya sama kata-kata oblikus sama rectus. Jadi kita bahas satu-satu. Di sini yang pertama, aku mau bahas dulu tentang ada yang namanya levator palpebrae superioris. Di sini ya nggak kelihatan nih dia yang lanjutnya kemana, karena kan ini kalau gambar ini fokus ke bola matanya aja. Tapi intinya levator palpebrae superioris ini fungsinya buat ngangkat palpebra superior atau kelopak mata kita biar mata terbuka. Dia diinervasi sama nervus 3. Selanjutnya ada obliquus superior di sini. Nih, ini. Dia nih fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke arah inferolateral, karena diputar ke sini dia bola matanya bakal gerak kayak gini kan, gitu. Dia diinervasi sama nervus 4. Terus ada yang obliquus inferior di sini. Kalau yang tadi superior narik ini, nanti yang inferior bakal begini. Nah, pokoknya gitu deh. Kalau yang tadi inferolateral, berarti kalau yang obliquus inferior ini dia ke superolateral. Dia diinervasi sama nervus 3. Jadi jangan ketukar, walaupun namanya superior, dia bakal ngarahin ke inferior lateral, sedangkan inferior ke superolateral gitu. Selanjutnya ada rectus. Pertama rectus inferior dulu. Dia jelas dia bakal ngarahin ke inferomedial, dia diinervasi sama nervus 3. Terus ada rectus superior. Kalau superior bakal ke superomedial, dia juga sama nervus 3, sama ada rectus medialis dan lateralis. Yang medialis ke medial, yang lateralis ke lateral. Mereka semua diinervasi sama nervus 3. Selanjutnya mau bahas tentang saraf simpatis dan parasimpatis. Sebelum ke saraf simpatis dan parasimpatis, kita kan tahu ada dua jenis jaras motor neuron. Ada yang somatik sama ada yang otonom. Nah, kita mau bahas yang otonom aja. Otonom ini kan ada dua jenis, ada simpatis sama parasimpatis. Pertama, secara umum dulu, jadi jaras otonom itu dia merupakan jaras yang butuh dua serabut syaraf. Ada yang preganglion sama postganglion. Di sini juga ada preganglion sama postganglion. Gitu. Terus, apalagi cirinya? Jadi kalau yang otonom itu dia ciri-cirinya involunteer. Di sini kan kita lihat organ-organnya kayak ini pencernaan gitu. Emang kita bisa ngontrol kapan kita mencerna sesuatu? Kan nggak bisa. Makanya dia tuh involunteer. Efektornya macam-macam. Ada mulai dari otot polos, terus otot jantung sama juga kelenjar. Buat reseptornya itu dia bisa bikin kontraksi atau relaksasi otot polos, terus bisa penurunan atau peningkatan dari kontraksi jantung, sama juga mengatur dari sekresi kelenjar. Terus tadi udah disebut dan kita bisa ngeliat sendiri juga, yang penting tuh ada saraf simpatis dan parasimpatis yang mereka berdua sama-sama jaras otonom. Terus selanjutnya setelah bahas ciri-ciri tentang otonom, kita mau lanjut bahas tentang perbedaan dari saraf simpatis dan juga parasimpatis. Pertama dari distribusinya. Ini kan yang biru-biru nih simpatis, yang merah-merah ini parasimpatis. Kita bisa lihat nih bedanya apa. Ini tuh kayak di tengah kan. Ini tuh di atas sama di bawah. Terus kita bisa lihat ini hurufnya apa nih? Ini kan T, ini L, ini C, ini S. Berarti kalau saraf simpatis itu dia
di area thoracolumbar. Sedangkan yang parasimpatis itu dia di craniosacral. Terus lanjut lagi buat lokasi preganglionnya. Kalau yang simpatis itu dia ada di cornu lateralis, segmen medula spinalis antara thoracal 1 sampai dengan lumbal 2. Dia bakal menuju ganglion prevertebralis. Nah, sedangkan yang parasimpatis itu dia pada nukleus saraf kranial, yang ketiga, terus yang ke-7, 9, 10, sama di substansia grisea medulla spinalis, segmen sakral 2 sampai sakral 4 menuju ke ganglion terminalis. Terus kita bisa lihat lagi nih perbedaannya dari gambar, dari panjang aksonnya. Kalau yang simpatis ini, dia preganglionnya pendek nih, cuman segini. Tapi postganglionnya panjang. Sedangkan kalau yang parasimpatis itu kebalikannya, dia preganglionnya panjang tapi postganglionnya pendek. Terus ada lagi nih perbedaannya dari neurotransmitter yang dikeluarkan. Kalau simpatis ini, preganglion ngelepasin asetilkolin, postganglion ngelepasin norepinefrin, sedangkan kalau parasimpatis itu baik preganglion maupun postganglion dia ngelepasin asetilkolin. Sama yang terakhir tuh mungkin dari efek fisiologisnya. Kalau simpatis itu dia fight or flight, atau misalkan kita kayak lagi ketakutan, kita lagi waspada dalam bahaya. Yang aktif tuh saraf simpatis, sedangkan kalau yang parasimpatis tuh rest and digest. Gimana nih bikin kita kalau lagi istirahat tuh pencernaan lebih berjalan gitu. Selanjutnya, aku juga mau bahas tentang modalitas dari saraf kranial. Tadi kan sebenarnya saraf kranial udah dibahas di depan banget tuh, tapi ini tentang modalitasnya. Karena ini berkaitan juga sama yang tadi. Karena ada beberapa saraf kranial yang dia tuh bermodalitas parasimpatis gitu. Jadi kalau kita mulai dulu dari yang saraf 1. Dia itu modalitasnya SVS, dia untuk sensori, dia fungsinya untuk penciuman. Terus yang kedua, dia juga sensori, dia SSS atau Spatial Somatic Sensory. Dia untuk penglihatan. Terus ada saraf 3, dia motorik nih. Dia GSM, General Somatomotorik, sama GVM, General Visceral Motorik. Jadi kalau yang GSM ini, dia kan keempat saraf ekstrinsik dari mata, sama levator palpebrae superior. Tuh. Kalau yang general visceral motorik ini, dia untuk musculus sphincter pupilnya. Terus yang keempat, trochlear, dia juga GSM, karena dia ini untuk menggerakkan otot obliquus superior yang ada di mata tadi yang juga udah dibahas. Lanjut ke nervus 5 atau trigeminal, jadi dibahas lebih detail untuk cabang pertama, kedua, sama ketiga. Kalau yang pertama ini dia GSS, General Somatosensory. Dia ini jadi untuk sensor di area ini, di area yang ini. Nah, terus kalau yang maksilar ini, dia juga sama, tapi dia areanya beda. Jadi dia lebih ke bawahnya, ke sini. Kalau yang ophthalmicus kan sebelah sini. Terus ada juga yang mandibular, dia juga masih sama, dia GSS, tapi dia ada tambahan SVM atau untuk motoriknya, spesial visceral motorik. Ya, jadi dia di sini. Terus lanjut ke yang 6 ini, dia GSM, General Somatomotorik. Dia untuk rectus lateralis. Lanjut lagi ke nervus 7, facialis. Dia ini banyak banget. Dia nih bisa untuk sensori, bisa untuk motorik. Jadi model GSS, SVS, GSM, GVM. Nah, pertama kalau yang GSS ini dia untuk sensasi ke pars eksternal dari auricula, dari telinga. Terus kalau yang SVS ini dia untuk merasakan untuk 2/3 anterior lidah. Terus dia juga untuk palatina, baik yang keras ataupun yang lunak. Terus untuk GSM-nya ini, untuk yang motoriknya ini, dia menggerakkan
otot-otot wajah untuk membentuk mimik gitu. Kayak kita kan bisa senyum, bisa cemberut atau yang lain-lain. Terus untuk yang GVM-nya ini dia untuk lakrimal, submandibular, terus glandula sublingual juga, terus mukus dari mulut dan juga hidung. Terus lanjut untuk yang nervus 8 atau vestibulocochlear ini dia sensori SSS, spesial somatosensori, dia untuk mendengar dan juga untuk keseimbangan. Lanjut lagi untuk yang 9 sama 10. Kalau yang 9 ini dia banyak banget ya. Mulai dari GSS, GVS, SVS, GVM, SVM. Kalau GSS-nya itu dia untuk sepertiga posterior dari lidah. Terus dia kalau yang GVS-nya tuh untuk relatif dari sama sinus. Kalau yang SVS-nya itu dia untuk merasakan sama sepertiga dari lidah. Terus kalau yang GVM-nya itu untuk glandula parotis, sedangkan yang SVM-nya ini untuk stylopharyngeus. Buat nervus 10 atau vagus, dia juga banyak, sama-sama banyak. Dia ini sama kayak yang 9 modalitasnya, mulai dari GSS. Dia ini untuk merasakan untuk telinga bagian luar, laring, faring. Terus kalau yang GVS-nya dia untuk laring, faring, terus toraki, sama viscera abdominal. Kalau yang SVS-nya ini untuk merasakan dari epiglottis, region dari daerah epiglottis untuk lidah, jadi yang belakang. Terus kalau yang GFN-nya ini dia ke otot polos dari faring, laring, sama kebanyakan GI tract. Terakhir yang SVM-nya ini untuk kebanyakan otot untuk yang ada di daerah faring dan juga laring. Terakhir, untuk yang 11 sama yang 12, yang 11 kan dia aksesorius. Dia ini motorik, dia GSM sama SVM. GSM-nya untuk trapezius sama sternocleidomastoideus. Kalau SVM-nya ini untuk beberapa serabut yang ke viscera. Jadi dia bersama dengan nervus vagus. Sedangkan kalau yang hipoglossus ini dia motorik GSM, dia untuk muskulus baik intrinsik maupun ekstrinsik untuk lidah, kecuali untuk palatoglossus. Jadi, yeay, pembahasannya sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.